Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya. Kok kelihatannya nggak semangat ini? Panas. Udah setengah hari, Pak. Saya ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Rahayu. Ya. Sebelum mulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya pimpin saja. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup? Nah, selanjutnya saya absen dulu ya, karena ini kayaknya banyak yang nggak hadir ini. Iya, Pak. Andri? Saya, Pak. Ini yang nggak hadir siapa? Oh, Ikas. Jono. Ini ada keterangannya nggak hadir itu? Oh, ya. Nanti saya konfirmasi ada anak-anak saya ini. Ya. Kita lanjut ke pembelajaran pagi ini ya. Nah, pembelajaran pagi ini kita memasuki tokoh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya tokoh-tokoh dahulu, zaman dulu itu penghayat kepercayaan itu banyak ya. Tapi ini Bapak hanya beberapa saja, nanti bisa dibaca di buku pembelajaran, buku kelas. Ada yang tahu siapa tokoh penghayat yang ada di buku kita? Wongsonegoro, betul. Ada yang tahu lagi? Ya, Mai Kartawinata, betul semua. Hertoto Basuki, Pak. Hertoto Basuki, boleh. Nah, bangga nggak jadi seorang penghayat kepercayaan? Bangga. Nah, tentunya bangga ya, apalagi kita sekarang sudah mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dasar maupun pendidikan tinggi. Pak Santo, ada satu tokoh lagi penghayat yang keren banget sekarang, Pak. Siapa? Deddy Mulyadi. Wah, itu boleh sekali itu. Asik itu. Nah, ada yang tahu ini foto siapa? Gambar siapa? Betul sekali. Ini adalah KRMT Wongsonegoro. KRMT itu apa? Nah, betul sekali itu. Yang keras coba Reva. Kanjeng Raden Mas Tumeng. Betul sekali, Kajeng. Ya, Wongsonegoro. Nah, beliau itu salah satu tokoh penghayat yang mengusulkan penambahan kata dan kepercayaannya pada pasal 29. Jadi Wongsonegoro ini ikut merumuskan Undang-Undang Dasar yang ada di ayat 2 yang menguat sistem kepercayaan atau kejawennya. Begitu ya. Nah, ini Wongsonegoro juga merumuskan dan menghimpun penghayat kepercayaan yang disebut BKKI atau Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia. Nah, nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan melihat sejarah organisasi penghayat kepercayaan yang mulai dari BKKI, terus BKOK dan selanjutnya. Nah, ini foto siapa kira-kira? Oh, ya. Betul sekali, Raja Sisingamangaraja. Apa saja kira-kira kontribusinya atau perjuangannya dari tokoh Sisingamangaraja? Perang. Mengusir penjajah, Pak. Ya, itu salah satunya. Betul sekali. Nah, Raja Sisingamangaraja adalah pahlawan nasional dari suku Batak yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Beliau yang mengaktifkan ajaran agama Malim. Pengikutnya disebut Parmalim. Ada yang di sini dari Parmalim? Ada Pak. Ya.
pengikutnya sebagai pemimpin spiritual dan pemerintahan. Nah, dia juga mempunyai rumah ibadah yang disebut Balai Pasogit oleh Raja Mulya Nyai Pospos di Toba Samosir. Nah, selanjutnya Raja Ungkap Nyai Pospos, seorang tokoh Parmalim, mendirikan sekolah Parmalim atau Parmalim School. Nah, dari dulu ini sebenarnya kita itu sebagai penghayat kepercayaan sudah mempunyai sekolahan. Contohnya seperti Parmalim ini. Ini ada yang tahu fotonya siapa? Gambarnya siapa? Ya. Betul sekali, Mai Kartawinata. Nah, ini Mai Kartawinata bersama pejuang lainnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam buku sejarah Kabupaten Subang, beliau tercatat sebagai salah satu dari 3 orang tokoh kebangsaan dan pejuang kemerdekaan. Nah, ini mohon maaf sekali karena Bapak masih kurang mendalami antara 3 tokoh kebangsaan dan pejuang kemerdekaan ini siapa saja. Nah, tentunya itu nanti bisa dipelajari kita bersama-sama di buku. Nanti bisa kita ulas lagi ya. Nah, beliau bersama tokoh kebatinan lainnya terutama dengan Mr. Wongsonegoro memperjuangkan agar masyarakat kepercayaan atau kebatinan, kerohanian dan kejiwaan. Nah, dulu itu ada yang disebut kebatinan, ada yang disebut kerohanian, bahkan kejiwaan yang ternaungi dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari sini saya ngajak anak-anak sekalian, karena kita sudah membahas 3 tokoh penghayat kepercayaan, mulai dari membahas atau diskusi. Nah, ini enggak, kita diskusi seputar tokoh penghayat kepercayaan. Nah, ini kan dari 3 tokoh penghayat ini adalah dari Parmalim, terus dari kebatinan, dari kejawen. Flash dispute gitu ya. Nah, sekarang kita kan belum tahu. Di sini ada yang dari Marapu. Ya, mungkin kita bisa diskusi ya, Franky. Nah, kira-kira tokoh penghayat kepercayaan di Marapu itu seperti apa? Untuk sejarahnya tidak ada pembawa ajaran tersebut, Pak. Oh ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa organisasi itu harus ada pemimpinnya, kemarin itu baru dirumuskan tahun 2013, Pak. Namanya Umbu Marambabenga. Umbu Marambabenga. Oke. Nah, terus ada lagi contoh apa itu ajarannya atau tuntunannya itu bagaimana dia menyuarakan atau melestarikannya gitu kepada warganya. Ya, beliau salah satu tokoh penghayat yang menginisiasi terbentuknya Badan Pengurus Marapu itu sendiri yang disebut BPM, Pak. Beliau juga membuat surat untuk di pemerintah daerah supaya siswa-siswa Marapu itu sendiri menerima pendidikan di bangku sekolah dasar hingga SMA, Pak. Jadi sebelum keluarnya putusan Permendikbud nomor 27 tahun 2016 di Sumba itu di beberapa sekolah sudah ada yang mengimplementasikan pelajaran penghayat itu sendiri, Pak, khususnya kebudayaan Marapu. Jadi untuk Marapu ini yang menginisiasi adanya pendidikan Marapu itu sendiri di Sumba, Pak. Ya. Nah, ini adalah salah satu tokoh penghayat kepercayaan yang ada di Marapu. Nah, tentunya di kelas ini kan berbagai macam paguyuban atau dari paguyuban di seluruh bangsa ini ya menjadi satu sekolah di sini. Nah, tentunya kita diskusi terkait ajarannya
yang dari Marapu, yang dari Sumatera, atau yang dari Kalimantan. Nah, kita harus bisa mengetahui tokoh-tokoh ajaran penghayat kepercayaan yang ada di bangsa atau di Indonesia ini. Ini nggak ada spidol ya, anak-anak? Oh, mana? Tadi, saya pinjam dulu ya. Saya nyari nggak ada di depan soalnya. Nah. Ini oh enggak, ya. Bentar. Nah, tentunya ada yang tahu jas merah itu apa? Jangan lupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, betul sekali. Nah, ini menurut Soekarno yaitu pentingnya sejarah dalam membangun bangsa dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu salah satu kita sebagai generasi muda penghayat jangan sampai lupa apa yang diberikan tokoh-tokoh pejuang penghayat kepercayaan kita, jangan sampai lupa, dan itu tentunya buat tuntunan kita juga. Maka dari itu kita perlu mempelajari tokoh-tokoh penghayat kepercayaan. Nah, ini bentar saya tuliskan. Duh, tulisannya jelek. Oh ya. Apa ini? Ya. Nah, ini Bapak memberikan tugas. Nah, ini tugas Bapak, yaitu tugas anak-anak maksudnya. Nah, tugas anak-anak untuk Bapak, kan? Uraikan. Ya, yang penting tugas anak-anak ini ya. Tugas anak-anak. Ya. Uraikan atau tuliskan sejarah tokoh tuntunan penghayat masing-masing. Nah, ini nanti besok minggu depan. Besok depan. Nanti atau besok depan itu dikerjakan. Nah, minggu depan kita bahas satu-satu tokoh penghayat kepercayaan. Ini menurut paguyuban masing-masing ya. Nah, karena di sini paguyuban Parmalim itu ada banyak siswanya di sini. Nah, nanti bisa dikomunikasikan antara uraian masing-masing. Nah, nanti dikumpulkan jadi satu, besok kita presentasikan. Begitu ya, anak-anak? Ya, Pak. Nah, dari kesimpulan tokoh-tokoh penghayat ini, mengetahui sejarah perjuangan tokoh-tokoh penghayat dan belajar meneladaninya bisa menunjukkan dan berkontribusi menumbuhkan percaya diri terhadap lingkungan maupun lembaga organisasi. Nah, ini kesimpulan dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan untuk saya? Nggak ada? Nah, tentunya kita jangan sampai lupa lah dengan tokoh-tokoh penghayat kita, sejarahnya maupun perjuangannya. Nah, mungkin itu dari Bapak pembelajaran pagi ini. Kalau nggak ada yang bertanya, Bapak tutup. Nah, sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai.
Berdoa cukup. Terima kasih anak-anak. Salam Rahayu. Rahayu.